Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan memberikan informasi, yaitu terlilit hutang pinjol akhirnya nekat merampok. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi, dan ini berita yang terbaru yang saya terima. Untuk informasi selanjutnya silahkan tengok videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, seperti yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa seseorang nekat melakukan perampokan karena terlilit hutang pinjol. Ini adalah berita yang sangat miris ya kalau kita dengar. Akibat hutang pinjol yang sudah tidak sanggup lagi dibayar, akhirnya gelap mata, gelap hati, dan melakukan aksi perampokan. Ini saya akan bacakan beritanya ya. Saya beritanya dapatkan dari republika.co.id. Saya tampilkan di sini ya. Ini saya bacakan teman-teman. Pemuda asal Indramayu nekat rampok toko karena terjerat pinjol. Pelaku menggunakan uang pinjol tersebut untuk judi online. Nah, saya bacakan aja ya. Jadi, Satreskrim Polres Indramayu menangkap seseorang berinisial DP 19 tahun. 19 tahun. Berarti masih remaja ya statusnya. Tapi sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum. Terduga perampokan toko minimarket. Ia merampok karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Ini akibat terjerat pinjol, lalu mata hatinya tertutup. Akhirnya nekat melakukan aksi merampok. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Saya lanjutkan ya untuk bacain beritanya. Tersangka nekat merampok untuk melunasi pinjaman online yang sudah jatuh tempo, kata Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif di Indramayu. Bapak Kapolres ini mengatakan bahwa tersangka ini memiliki utang pinjaman sebesar 6 juta yang sudah jatuh tempo dengan terkena denda mencapai 12 juta. Jadi setiap harinya menurut pengakuan tersangka, pihak pemberi pinjaman alias DC terus menagih utang tersebut sehingga yang bersangkutan nekat melakukan perampokan. Jadi si tersangka perampokan ini yang terlilit utang pinjol ini stres karena terus-menerus mungkin ditekan ya oleh pihak DC atau juru tagihnya, terus-menerus ditekan. Akhirnya dia tidak bisa lagi berbuat banyak, gelap mata lah, dan melakukan aksi perampokan tersebut, aksi kriminal. Nauzubillah min dzalik ini teman-teman ya. Ini sebelum saya bacakan berita yang lainnya atau lanjutan beritanya, saya sih hanya mengingatkan, inilah bahaya nyata-nyata ya, membuat seseorang gelap mata padahal orang ini masih sangat muda terjerumus masuk ke pinjaman online, lalu uang pinjaman online tersebut yang dia dapatkan dimainkan ke judi online. Judi online kalah, uang tersebut habis, ludes, lalu untuk mengembalikan bingung karena memang dipakai untuk judi online, bukan dipakai untuk sesuatu hal seperti modal usaha atau apapun, bukan. Ini hasil pinjol dia pakai untuk judi online. Judi online kalah, dia bingung mau bayar pakai apa. Akhirnya gelap mata, dia berpikir, ya sudah, langkah melakukan perampokan lah yang dia ambil. Langkah yang salah, langkah yang hina, sehina-hinanya. Sudah dia berjudi online juga berdosa, sudah dia melakukan pinjaman online juga dosa, haram, lalu dia merampok. Ini mah komplit semuanya untuk seorang anak muda masih berusia 19 tahun. Menurut dia, tersangka DP pinjaman daring untuk bermain judi daring yang sudah dijalani sekitar 4 bulan. Pelaku meminjam uang untuk bermain judi online dan sudah jatuh tempo, sehingga ia nekat. Tersangka DP juga melakukan aksinya merampok toko kelontong seorang diri pada Selasa 31 Mei sekitar pukul 22.40. Dan tersangka membawa serta menodongkan senjata tajam kepada para karyawan yang sedang menghitung uang karena toko akan tutup. Tersangka menodong uang sekitar 19 juta. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Kita bisa lihat pinjaman online adalah sesuatu
yang mungkin menggoda beberapa masyarakat untuk mengambilnya. Karena semudah dan secepat itu, teman-teman. Tapi di balik itu semua, pinjaman online memiliki masalah-masalah yang tersimpan di kemudian hari. Bukan tidak mungkin. Seseorang kemarin dengar berita bahwa ada seorang ibu muda menghabisi anaknya karena stres. Karena diduga terlilit juga utang pinjaman online. Lalu sekarang terjadi, seseorang melakukan perampokan, aksi merampok karena bingung mau bayar pinjaman online atau angsuran pinjaman online karena duitnya sudah ludes. Inilah dosa-dosa yang Allah perlihatkan semasa hidup. Ketika memang kita sudah dilarang melakukan kejahatan-kejahatan yang memang Allah murkai, Allah tidak suka. Sekarang nyata terbukti. Mau seperti gimana lagi? Ini sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Ini sudah benar-benar nyemplung ini anak. Usia 19 tahun yang tersangka DP itu ya. Saya sebutkan lagi, dia melakukan judi online, dia melakukan pinjaman online, lalu dia juga melakukan perampokan. Dari berita yang tadi saya infokan ke teman-teman semua, sudah jelas bahwa ini adalah akibat dari pinjaman online yang menggelapkan mata dan hati seseorang sehingga gelap mata melakukan aksi tindakan kejahatan. Ini bukan kriminal biasa, teman-teman. Tapi ini adalah kriminal luar biasa. Kriminal yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang masih sangat muda belia melakukan aksi perampokan. Itu benar-benar super nekat dan dilakukan di malam hari. Itu jeratan hukumannya double, teman-teman. Karena melakukan tindakan pencurian dilakukan di malam hari. Nauzubillah min dzalik, teman-teman, bisa menjadikan cermin ya bahwa ini adalah sesuatu hal akibat bermula dari sesuatu yang memang seharusnya kita hindari, yaitu pinjaman online yang sebegitu mudah menjerat para mangsa-mangsa atau calon-calon nasabah dengan iming-iming kemudahan, dengan iming-iming kecepatan, dengan iming-iming tadinya bunganya rendah, padahal bunganya mencekik leher. Teman-teman semua, dari berita tadi yang sudah saya infokan dan saya paparkan, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa sudah saatnya untuk menghindari pinjaman online ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Banyak japri-japri ke saya tiap hari, baik siang, malam, bahkan ketika saya mau beraktivitas pun ada yang japri, "Pak, tolong minta waktunya. Saya terjerat pinjaman online sekian puluh aplikasi. Saya sudah bingung, Pak. Sudah stres, Pak. Saya sudah bingung harus membayar menggunakan apa. Sementara saya sudah habis-habisan. Pekerjaan pun sedang sepi." Nah, ini akibat dari Anda saat itu mungkin gelap mata ya. Tidak mempertimbangkan bahayanya seperti apa. Akhirnya diambillah pinjaman online tersebut 1, 2, 3, ditutup untuk menutupi pinjaman online yang terdahulu. Ambil lagi yang baru, ditutup untuk membayar pinjaman online yang terdahulu lagi. Akhirnya menggunung dan pada satu titik tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Sudah dipastikan. Karena tidak ada penyelesaian dengan cara gali lubang tutup lubang. Banyak hal terjadi gelap mata, seperti tadi aksi perampokan, ada lagi aksi membunuh, ada lagi aksi bunuh diri. Itu karena sudah di puncak. Jadi stresnya sudah di puncak. Jadi tidak bisa lagi ditanggulangi oleh diri sendiri, tidak bisa lagi untuk curhat dengan siapapun. Ya itulah yang terjadi. Saya hanya menghimbau untuk teman-teman yang memang terjebak. Saat ini terjebak oleh pinjaman online, saya mau kasih tahu kuncinya. Ketika Anda tidak bisa lagi melakukan pembayaran pinjaman online, Anda cukup stop dulu, ya. Anda diam dulu. Anda stop. Lalu Anda berpikir, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Misalnya, apakah masih ada sesuatu yang bisa dijual? Misalnya, ya, kalau memang Anda sudah tidak kuat, tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa saya sudah tidak memiliki lagi aset untuk dijual, untuk melunasi hutang-hutang pinjaman online, sudah. Anda stop saja, dan Anda nggak usah terlalu banyak pikiran yang terlalu menguras pikiran serta energi Anda. Akhirnya nanti saya khawatirnya Anda justru akan terjebak dengan Anda melakukan pinjaman ke berbagai link atau tautan yang sering ada di berbagai media sosial maupun masuk ke WA. Jangan sampai ya teman-teman. Ketika Anda memang sudah tidak bisa membayar, sudah stop. Anda diam, kita melakukan gagal bayar karena situasi yang sudah tidak bisa lagi. Anda melakukan pembayaran angsuran, pembayaran cicilan, mau gimana lagi? Tidak ada lagi cara selain Anda stop.
stop, Anda diam, lalu Anda mulai. Kalau misalnya Anda saat itu berniaga atau berjualan, cobalah untuk meningkatkan kapasitas jualan Anda, meningkatkan produktivitas Anda. Yang bekerja, mungkin kalau misalnya ada kesempatan lembur, silakan diambil. Diambil jatah lemburnya, mudah-mudahan itu akan menjadikan sedikit solusi untuk menambah ekonomi atau keuangan Anda. Teman-teman semua, bahaya pinjol sudah terlihat. Ini yang terbaru, bahayanya sangat luar biasa, bisa mengubah mental seseorang yang mental baik menjadi mental jahat. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang saat ini masih tetap setia menonton setiap video-video saya, setiap episode video saya yang saya tayangkan. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan bila bermanfaat silahkan di-share ke berbagai media sosial, di-share ke teman-teman kalian yang belum terjangkau dengan video-video saya ini. Semoga memberikan motivasi dan manfaat buat yang membutuhkan. Dan bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan bantu ya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Oke teman-teman semua, sehat selalu. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, limpah berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitas, usaha, berniaga, dan pekerjaan Anda sehari-hari. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.